Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, ketemu lagi dengan saya Ibu Ama dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat mengetahui organ-organ sistem peredaran darah dengan benar. Yang kedua, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengetahui penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah dengan tepat. Wah, kenapa ya pada saat ibu berlari ataupun setelah berlari, jantung ibu berdetak lebih kencang? Apakah ibu sakit? Atau ibu sedang takut? Nah, ini jawabannya. Pada saat ibu berlari, ibu memerlukan lebih banyak oksigen dibandingkan pada saat ibu tidur, atau pada saat ibu duduk, atau pada saat ibu berjalan biasa. Nah, oksigen itu diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh ibu. Untuk mengedarkannya itu ada mesin yang memompa, dan mesin itu disebut jantung. Jantung bekerja lebih keras dibandingkan dengan aktivitas lainnya, mengakibatkan jantung berdetak lebih kencang. Sekarang kalian paham kan? Organ sistem peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Di mana sih letak jantung kalian? Ya, jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Dia berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa. Jantung kita memiliki 4 ruangan yang terdiri atas 2 serambi atau sering disebut atrium dan 2 bilik atau sering disebut ventrikel. Jadi, jantung kita memiliki atrium kanan dan atrium kiri serta ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Fungsi dari atrium adalah menerima darah masuk ke dalam jantung. Sedangkan fungsi dari ventrikel adalah kebalikannya, yaitu memompa darah keluar dari jantung. Organ sistem peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Ada yang tahu berapa pembuluh darah kita? Pembuluh darah kita ada 3 jenis. Yang pertama adalah arteri. Arteri ini berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh permukaan tubuh. Yang kedua adalah vena. Vena berfungsi untuk mengedarkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah ini bentuknya halus dan berfungsi untuk pertukaran materi, biasanya dalam sistem metabolisme tubuh. Dan bagian yang tidak kalah penting dan perlu kita ketahui di sistem peredaran darah adalah darah sendiri. Darah manusia terdiri atas 4 bagian penting. Yang pertama adalah plasma darah. Jadi, 55% dari darah kita itu terdiri atas plasma darah. Plasma darah sendiri 90% berupa air dan 10%-nya itu berupa zat-zat misalnya asam amino, glukosa, dan lain-lain. Apa sih fungsi dari plasma darah? Plasma darah berfungsi untuk membuang zat-zat sisa seperti karbon dioksida keluar dari tubuh kita. Yang kedua adalah sel darah merah. Sel darah merah bentuknya seperti kepingan-kepingan. Sel darah merah sering disebut eritrosit. Eritrosit dia berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan, oksigen ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, leukosit. Leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih ini berperan penting untuk membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, atau dia berfungsi sebagai antibodi. Yang keempat adalah trombosit atau keping-keping darah. Pada saat kalian terluka, pernah tidak kalian memperhatikan kalau luka itu lama-kelamaan akan tertutup? Dia akan tertutup
oleh benang-benang halus dan itu disebut sebagai benang-benang fibrin. Lama-kelamaan luka kita akan tertutup dan berwarna seperti hitam atau coklat tua. Nah, itu adalah peran dari trombosit dengan bantuan beberapa zat tertentu, misalnya vitamin K. Berikut kita akan mempelajari tentang gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah arteriosklerosis atau terjadinya pengerasan pada pembuluh darah arteri yang menyebabkan penyumbatan pada peredaran oksigen. Ini sangat erat hubungannya dengan terjadinya serangan jantung. Yang kedua adalah stroke. Stroke ini berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah yang berhubungan dengan otak, sehingga menyebabkan beberapa anggota tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, hipertensi atau tekanan darah atau tekanan darah tinggi. Sering kita dengar orang tua kita mengalami hipertensi. Apa sih penyebabnya? Karena tekanan darahnya melebihi batas normal. Dan ini sangat berbahaya karena dapat memacu serangan jantung seperti arteriosklerosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.